يا عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذها بالمعاني بسيطة عظيمة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat kafa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah menuju 10 malam terakhir, 10 hari terakhir kita berpuasa. Maka insyaallah dalam kajian kali ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar, yang dimana beberapa riwayat menyebutkan diantaranya sejarah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita selaku umat beliau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara salah satu kisahnya di dalam kitab beliau Mukasyafatul Qulub, bahwa pada zaman dulu kala ada seorang pemuda Yahudi yang bernama Syam'un. Allah subhanahu wa ta'ala berikan berbagai kekuatan, kesaktian, sehingga selama 1000 bulan Syam'un membawa pedang senjatanya untuk menumpas kejahatan, untuk menumpas kebatilan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui kisah ini dan menceritakan kepada sahabat-sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi dan para sahabat merasa takjub, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sebagai umatnya diberikan keberkahan tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita Lailatul Qadar. Sahabat kafa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lantas apa saja yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kabarnya kepada kita dan anjurannya? Diantaranya di dalam riwayat hadis Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan kepada kita, taharrau Lailatul Qadar fil witri fil ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Akan tetapi hadis lain menyebutkan secara umum, iltamisu Lailatul Qadar fil ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah dan telusurilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Kemudian sahabat kafa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita? Ya, dalam satu surat secara khusus Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita dari mulai ayat yang pertama surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan seterusnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, man qama imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, membaca Al-Quran, salat sunnah dan sebagainya, imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan ihtisab mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sahabat kafa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantaranya. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab beliau Al-Ghunyah menyebutkan, ketika orang ini mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah orang tersebut telah beramal selama 1000 bulan, yang 1000 bulan ini kalau kita jumlahkan yaitu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Ini yang dinamakan keberkahan yang tiada tara, sehingga ini sudah mencakup atau sudah menghabiskan daripada usia kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, a'maru ummati baina sittin aw sab'ina sana. Umur umatku nanti ini kisarannya antara 60 sampai 70 tahun saja.
Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan Lailatul Qadar ini. Ketika kita mendapatkan keberkahan malam tersebut, maka seolah-olah kita beramal selama 83 tahun 4 bulan. Otomatis kalaulah usia kita 70 tahun, maka kita masih punya deposit amalan pahala kita, yaitu selama 13 tahun 4 bulan. Sahabat kafir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Durrul Mansur, Nabi SAW memberikan kepada kita bocoran daripada tanda-tandanya. Adapun tanda-tanda tersebut seyogianya kita cari dari mulai malam pertama 10 terakhir, ya, dari mulai malam ke-21 sampai menjelang bulan menjelang akhir daripada bulan suci Ramadan, yaitu malam 1 Syawal. Maka Nabi SAW sabdakan, yang Al-Fakir bacakan artinya secara langsung. Di antara tanda-tanda Lailatul Qadar adalah malam itu terasa sunyi, sepi, penuh ketenangan, serta bercahaya, tidak panas dan tidak dingin, seolah-olah bulan yang memancarkan cahaya terang. Pada malam itu bintang-bintang di langit tidak kelihatan memanah syaitan-syaitan. Keadaan ini tetap demikian hingga datangnya waktu subuh. Tanda-tanda lain adalah matahari yang akan naik di waktu paginya tanpa memancarkan cahaya terang, muncul seolah-olah seperti bulan purnama. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan syaitan naik bersama-sama matahari. Kemudian sahabat kafir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menyebutkan satu riwayat, siapa saja yang beramal di malam Lailatul Qadar, maka riwayat tersebut menyebutkan massahahu Jibril bijanahihi. Orang tersebut akan disentuh oleh malaikat Jibril dengan sayapnya. Waman massahahu Jibril bijanahihi, dan barang siapa yang disentuh oleh malaikat Jibril dengan sayapnya, dakhalal jannah. Niscaya orang tersebut akan mendapatkan jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kafir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan dari hati kita yang terdalam untuk senantiasa mendapatkan malam keberkahan tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar, sehingga kita lebih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan malam tersebut. Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.